Jadi betul-betul prinsip betah ini kita bisa terapkan dan bisa ditanyakan kepada seluruh peserta. Bahwa mulai dari pendaftaran kita sampaikan semua. One day service, misalnya hari ini tes kesehatan, langsung diumumkan. Langsung ada hasilnya? Ada hasilnya, termasuk juga CAT akademik, habis mengerjakan, enter selesai, nilainya langsung muncul. Nilai langsung keluar? Langsung keluar. Tentunya tahapan-tahapan yang dilakukan itu tidak ada yang dilanggar ataupun semua prosedur diikuti. Tentunya mulai dari hasil yang diujikan itu setiap tes itu ditandatangani berita acara. Sobat Polri, halo semuanya. Selamat datang lagi di SDSDM Podcast. Tentunya masih di sini di Akademi Kepolisian Semarang dengan Bribtu Mia, dengan dua narasumber yang sudah hadir di sini dalam SSDM Podcast kali ini dengan Bapak Kabak Diapers Rodal Pers SSDM Polri, Bapak Kombes Pol Fadli Samad, SH SIK MH MSI. Salam sehat Bapak. Salam sehat, selamat siang Mbak. Selamat siang Bapak. Lalu juga hadir Ketua Tim Pengawas Internal dari Itwasum Polri, Bapak Kombes Pol Edi Suryanto MSI. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir untuk hadir di SSDM Podcast ini. Kami langsung saja izin Bapak. Izin Bapak, dalam rangkaian seleksi tingkat pusat SIPSS tahun anggaran 2024 ini yang awal tes dimulai pada tanggal 17 Februari ya Pak. Lalu tahapan apa saja Bapak? Dari awal tes sampai saat ini sudah sampai di tahap apa Bapak izin? Jadi mulai tanggal 17 itu kita mulai menerima dari polda-polda. Jadi sebelumnya sudah ada pelaksanaan tes rekrutmen seleksi tingkat Panda. Kalau di Polda itu kita istilahkan Panda. Kemudian setelah itu tanggal 17 mereka ke sini, kita verifikasi data awal ketika mereka masuk. Kemudian kita ngecek kelengkapan administrasinya. Kemudian tanggal 18, 19, 20 sampai 21 itu kita melaksanakan tes Rikmin dan tes kesehatan dengan melibatkan tim outsourcing dari ID dan juga dari Dinas Kependudukan untuk mengecek domisili, kemudian dari Dikti juga untuk mengecek ijazah, kemudian juga dari Ban PT. Kemudian setelah itu sampai hari ini kita sudah melaksanakan wawancara PMK, penelusuran mental kepribadian, dan juga wawancara psikologi. Rencana untuk besok tanggal 1 untuk sidang akhir penentuan kelulusan. Penentuan kelulusan ya Pak. Siap. Berarti memang dalam tahapan seleksi ini tuh semua pihak-pihak internal dan eksternal pun ikut terlibat ya Pak ya. Iya. Ya, itu terbuktinya salah satu dari prinsip betah kita ya Pak. Siap. Lalu selain itu Bapak, dalam prinsip betah yang diterapkan penerimaan anggota Polri ini, apa prinsip itu sudah dirasakan langsung oleh CASIS Bapak? Ya, jadi sebelum saya jelaskan terkait dengan dirasakan apa tidak, betah itu kan singkatan akronim sebenarnya. Dari bersih, transparan, akuntabel, humanis. Bersih dalam setiap prosesnya itu kita tidak ada KKN, kemudian kita juga melibatkan orang dari yang punya kompetensi untuk mengecek, melibatkan pengawas baik internal dari Itwasum, kemudian dari Propam, dan juga dari eksternal kita libatkan. Di samping itu juga untuk sebagai bentuk akuntabilitas hasil, setiap alat yang digunakan itu harus melalui audit teknologi IT, tim IT yang dari orang BSSN kita juga libatkan untuk mengecek. Jadi betul-betul prinsip betah ini kita bisa terapkan dan bisa ditanyakan kepada seluruh peserta bahwa mulai dari pendaftaran kita sampaikan semua. One day service, misalnya hari ini tes kesehatan, langsung diumumkan. Langsung ada hasilnya? Ada hasilnya, termasuk juga CAT akademik, habis mengerjakan, enter selesai, nilainya langsung muncul. Nilai langsung keluar? Langsung keluar, jadi tidak ada lagi, tidak disimpan, nanti 2 hari, 3 hari ke depan baru diumumkan, nggak ada, langsung saat itu juga. Langsung ya Bapak ya, berarti bentuk dari transparansinya dari situ ya Pak Izin. Jadi semua hasil pun langsung keluar. Siap, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Mia izin langsung bertanya ke Bapak Edi izin. Siap, selaku Katim Pengawas Internal Bapak, seperti apakah peran Itwasum Polri dalam pelaksanaan tes SIPSS ini Bapak?
Baik, jadi dari Edwa Sumpori sebagai ketua tim pengawas internal, ini tentunya kita menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan seleksi SIPSS ini dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi mulai dari proses pemeriksaan administrasi, kemudian kesehatan, wawancara, PMK, psikologi, semua kita melekat di situ. Di sini ada tim pengawas internal yang terdiri dari Propam maupun Paminal. Di samping itu juga kita untuk menjamin kegiatan ini berjalan dengan lancar, tentunya ada pengamanan kegiatan yang dilaksanakan oleh Provos. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan ini kita jamin bahwa ini berjalan sebagai mestinya, tidak ada hal-hal yang prosedur yang dilanggar. Ini bahwa pelaksanaan ini sudah sesuai dengan ketentuan. Gitu. Semua berjalan sesuai dengan prosedurnya ya Pak. Ada Provos, Propam yang ikut turut mengawasi termasuk ya Pak. Pengawas eksternal. Pengawas eksternal dari siapa juga saja Bapak? Dari lembaga swadaya LSM ya. Ada. LSM. Kita melekat terus juga. Melekat terus ya Bapak ya. Iya, jadi semua chassis juga termonitor. Kalaupun misalnya ada keluhan atau apa bisa langsung laporkan juga ya Pak. Iya bisa. Ya siap. Lalu izin Bapak, hal apa itu Sumpori ini menjamin netralitas dan transparansi dalam pelaksanaan tahapan tes Bapak? Yang jelas sesuai dengan prinsip penerimaan seleksi ini sesuai prinsip peta. Ya tentunya tahapan-tahapan yang dilakukan itu tidak ada yang dilanggar ataupun semua prosedur diikuti. Tentunya mulai dari hasil yang diujikan itu setiap tes itu ditandatangani berita acara. Berita acara ini termasuk dari yang bersangkutan chassis juga mencatat bahwa ini yang bersangkutan juga mengetahui hasilnya. Sama-sama berita acara ini ditandatangani, mereka juga mengetahui hasilnya. Jadi sangat-sangat transparan dan kita mengawasi berjalan sebagaimana mestinya. Siap Bapak. Izin Bapak, terima kasih atas jawabannya Pak. Lalu izin Pak, ini kan berarti rangkaian rangkaian tes ini sudah hampir 2 minggu ya Pak. Selama rangkaian tes ini apakah ada kendala Bapak dalam chassis? Misalnya ada keluhan kah atau ada, ya itu salah satunya kendala, dan bagaimana mereka tuh melihat hasil nilai mereka itu Pak? Jadi kami sudah membuat sistem namanya check and recheck terkait dengan hasil. Jadi setiap hasil yang diberikan oleh tim penguji itu kita rapatkan dulu semua dengan pengawas internal, pengawas eksternal, memastikan bahwa betul-betul prosedur yang tadi sudah dijelaskan dari tim pengawas betul-betul telah ditahapi. Kemudian untuk mengecek sebagai akuntabilitas dari hasil itu kita juga melibatkan outsourcing dari instansi luar. Contoh misalnya sekarang wawancara psikologi, kami melibatkan himpunan psikologi. Sehingga betul-betul hasil yang diberikan kepada masing-masing peserta itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan kesehatan, kami juga libatkan dengan dari ID. Sehingga bisa mengetahui betul-betul ada second opinion. Jadi bukan hanya dari tim polisi, dokter polisi atau dari wawancara polisi saja yang wawancara, tapi dari tim juga, tim luar juga bisa menjamin bahwa itu bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Iya, siap Bapak. Jadi sudah menjamin hasil tes itu tuh terjaga dengan aman ya Pak. Siap. Lalu izin Bapak, dari 225 siswa chassis ini Bapak, banyak sekali netizen yang bertanya kebetulan ke admin rekrutmen Polri di Instagram Pak. Untuk tahun ini akan terpilih berapa peserta Bapak dan akan dilaksanakannya tuh berapa gelombang Pak? Kalau untuk pelaksanaan kami ini tahapannya adalah pelaksana di lapangan. Untuk melakukan proses seleksi nanti hasilnya kami akan laporkan ke pimpinan. Nanti untuk berapa jumlah itu disesuaikan dengan kapasitas dari tempat pendidikan. Jadi nanti ada rapat lanjutan, berapa kapasitas yang bisa ditampung di Akpol sini karena bersamaan dengan ada pendidikan akademi kepolisian.
Jadi maksimal itu satu kali kegiatan itu kurang lebih 100 peserta, peserta untuk akomodasi di Akpol. Adapun nanti apabila ada kebijakan lain lebih dari 100, itu juga harus dibicarakan dengan Srena dan juga dari Akpol. Karena daya tampung dan juga terkait dengan anggaran. Sehingga nanti untuk jumlah pastinya nanti setelah hasil kita serahkan baru ada keputusan berapa jumlah. Siap Bapak. Jadi memang tidak bisa langsung ngambil keputusan ya Pak. Iya, semua harus dirapatkan, ada prosesnya dan juga terkait dengan anggaran juga dan akomodasi yang di sini lah ya. Lalu izin Pak, tadi seperti yang Bapak katakan hari tanggal 1 besok itu akan ada sidang akhirnya Pak. Siap. Lalu bagaimana Pak persiapannya dari Bakdia Pers ini dan juga bagaimana teknisnya nanti Pak? Jadi secara garis besar kemarin kami sudah melaksanakan rapat kesiapan awal untuk pelaksanaan sidang. Semua tim kita sudah bagi, kita sudah organisasikan. Kemudian juga hasil, jadi tiap hasil setelah dirapatkan itu dimasukkan dalam berangkas. Dalam berangkas. Dari berangkas itu disimpan oleh tim pengawas. Siap. Berangkasnya digembok, dikunci. Digembok, 3 gembok yang pegang itu dari pengawas eksternal, pengawas internal, kemudian dari sekretariat. Siap. Jadi untuk membuka gembok itu harus hadir 3-3-nya, tidak bisa tidak. Itu sudah diamankan. Nanti kita pastikan pada saat pengumuman besok berangkas itu baru akan dibuka dan ditampilkan di depan seluruhnya. Kita juga akan live streaming. Nah, saat itu kita di dalam rencana pengumuman besok bukan hanya dari Mabes Sekretariat, tapi otomatis kami juga berkoordinasi dengan pihak Akpol, karena pelaksanaannya di Akpol, dan juga nanti kami koordinasi dengan Polda Jateng, karena nanti tidak tertutup kemungkinan pasti ada yang tidak memenuhi syarat dan pulang karena keterbatasan kuota tadi, sehingga perlu adanya rapat koordinasi. Dan itu sudah kita lakukan kemarin dengan Polda Jateng dan Akpol. Untuk hari ini kita laksanakan last check dan kita laksanakan gladi bersih nanti jam 15.00. Oh ya, siap Bapak. Ya semoga dari rangkaian tes ini mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak. Mendapatkan siswa juga yang memenuhi syarat yang bisa menjadi SDM unggul. Siap. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Siap. Jika Sobat Polri ingin menjadi anggota Polri, tetap semangat, terus belajar dan berlatih kemampuan jaga kesehatan ya Pak ya. Terus dilatih segala macamnya. Baiklah, tiba juga di akhir podcast episode kali ini. Terima kasih untuk Sobat SSDM Polri yang sudah setia menonton dan mendengarkan podcast. Nantikan podcast kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, follow akun resmi media sosial SSDM Polri. Sampai jumpa, salam presisi. Salam presisi.